Ya, alhamdulillah. Jadi itu lahannya itu di Yokohama, Jepang, ya. Dan kalau untuk tanah itu alhamdulillah udah artinya sudah terakuisisi lah ya, lahan 400 meter persegi itu. Nah, cuman memang untuk pembangunan itu butuh, kalau nggak salah kemarin teman-teman di Jepang bilang butuh 32 M di sana gitu. Nah, makanya kita mencoba untuk eh, apa namanya, ya berikhtiar lah poinnya ya. Ya udah pasti doa kepada Allah agar Allah mudahkan. Terus kita berikhtiar untuk bisa merealisasikan pembangunan Masjid Indonesia pertama. Masjid udah ada di Jepang, tapi ini Masjid Indonesia pertama untuk di Yokohama. Saya sempat tanya-tanya sih sama dikasih tahu di Yokohama itu adalah pertama kali Islam masuk ke Jepang tuh di Yokohamanya gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sejarah buat kita. Masjid Indonesia pertama di Yokohama itu terbangun, mudah-mudahan. Nah, Masjid Yokohama ini bukan hanya menjadi tempat sholat umat Muslim buat di Yokohama, tapi juga ada lebih ke Islamic Center lah. Jadi di situ ada tempat daycare-nya juga, di situ ada tempat podcast untuk syiar agama gitu ya. Dan ada beberapa hal lain yang memang bisa dimaksimalkan untuk di Yokohama tersebut gitu. Nah, tapi saya mau sampaikan juga bahwa saya bukan hanya saya di situ, ada juga ada Mas Ari Untung di situ, ada Venita juga, ada Shiren, ada Dimas Seto, terus ada Dini Aminarti, Caca Federica, dan Mbak Luki Reza juga ya, dan teman-teman lain lah. Artinya kita bersama-sama di situ. Dan maksudnya ini proses masih cukup panjang sih ya, teman-teman semua, karena untuk ngumpulin di angka segitu kan butuh waktu juga ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik lah. Dan saya juga mau sampaikan ini kita diajak oleh Cinta Quran Foundation, yang dimana penggeraknya atau foundernya adalah Ustadz Fatih Karim ya. Alhamdulillah beliau juga semangatnya luar biasa juga untuk untuk ikhtiar kita membangun masjid di sana gitu. Untuk tanah alhamdulillah itu juga bahasanya secara teknis sudah selesai semua. Sekarang tinggal untuk pengumpulan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Lebih ke situ sih sebenarnya. Berarti sekarang sudah pembangunan apa? Belum. Peletakan batu pertama yang kemarin itu. Groundbreaking aja sih sebenarnya, lebih ke groundbreaking aja. Terus kita kumpul sama-sama di sana, kita bikin acara, kita menyampaikan kepada masyarakat Muslim di sana, tapi memang khusus buat masyarakat Indonesia di sana bahwa ada tujuan kita ke Jepang, yaitu untuk khusus memang memberikan informasi kepada saudara-saudara Muslim di sana bahwa akan ada masjid As-Solihin Masjid As-Solihin di Yokohama gitu. Jadi biar informasi ini tersampaikan, teman-teman juga insya Allah mudah-mudahan semangat untuk berdonasi ya. Terus juga kita ingin menyampaikan ini bukan hanya untuk masyarakat di sana, artinya untuk seluruh masyarakat Muslim di dunia gitu. Tapi memang karena Masjid Indonesia kan, artinya kita banyak menyampaikan atau share ini kepada teman-teman di Indonesia melalui channel-channel kami ya. Instagram, TikTok, terus YouTube juga gitu. Jadi sehingga berita ini tersebar banyak dan ini lagi proses pengumpulan dananya untuk pembangunan. Ya. Nah, Mas Bang tadi Mas Wisnu mengatakan kenapa Yokohama, karena sejarahnya mungkin Islam pertama kali masuk di Jepang di Yokohama gitu. Allah alam ya kalau misal itu ya. Tapi kalau yang menariknya itu saya dapat informasi itu bahwa Mas, tau nggak Islam pertama kali kalau di Jepang itu masuknya dari Yokohama gitu. Nah, jadi menarik ketika kita pengen bikin masjid Indonesia, tapi ya masjid Indonesia pertama di Yokohama, artinya pertama dan pertama gitu. Walaupun mungkin nggak tahu kalau misal masjid kita bilang bukan masjid Indonesia, mungkin udah ada masjid di Yokohama. Cuman masjid Indonesia karena ternyata banyak juga orang-orang Indonesia di Yokohama gitu ya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi kumpulnya
masyarakat Indonesia, tapi juga bukan hanya orang Indonesia. Kan banyak juga saudara-saudara kita orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Jepang gitu ya. Jadi bisa mengajak orang Jepang, mengajak juga saudara-saudara mereka ya. Artinya ada beberapa orang Jepang kan tertarik nih untuk mengenal Islam, cuman mereka kadang-kadang bingung ya kalau misal mau mengenal Islam lebih dalam tuh di mana sih? Nah mudah-mudahan Masjid As-Solihin ini nanti insya Allah bisa menjadi tempat dan pusat di Yokohama untuk memperkenalkan Islam gitu mungkin. Kemarin kesana tanggal berapa? Lupa saya ya tanggal berapa ya? Januari. Cuma lupa tanggal berapa ya? Tanggal berapa dan lupa juga tanggal berapa. 20-an ya? 20-an ya? Iya 20 ya? Oh 20 sampai 29 ya? Iya segitu. Oh ya benar-benar 20. Tanggal 20. Berarti 1 minggu sama. 9 hari berarti ya? 9 hari. Itu ngapain aja Mas kalau boleh tahu? Pertama yang paling penting maksudnya yang utamanya memang acara itu. Artinya groundbreaking, terus kita memberikan informasi dengan adanya event ya. Event kita memberikan informasi kepada saudara-saudara kita di sana bahwa akan ada masjid insya Allah yang akan dibangun. Tanahnya sudah alhamdulillah sudah terakuisisi, sekarang tinggal proses untuk pembangunannya gitu loh. Proses pengumpulan dana untuk pembangunan gitu. Itu pertama. Terus kedua, karena sudah di Jepang ya artinya kita juga ya beberapa keluarga kayak saya bawa keluarga, Mas Ari bawa keluarga, Caca juga, Mbak Luki juga ya, dan Ustadz Fatih juga itu juga punya ada agenda liburan lah karena udah di Jepang gitu ya. Karena lumayan kan jarak ya antara Indonesia ke Jepang gitu. Jadi setelah event semua selesai kita liburan gitu. Mas kalau boleh tahu sudah berapa sih Mas dana yang terkumpul? Atau mungkin ada target nggak sih? Mungkin Kalau pembangunannya tahun ini akhir tahun atau pengennya sih tahun ini sudah bisa sujud di sana. Pengennya gitu ya. Artinya kan secara dana yang terkumpul diusahakan dan diupayakan ya pasti minta sama Allah, berdoa sama Allah. Kalau hitung-hitungan nggak tahu saya kan nggak tahu ya untuk pembangunan berapa lama membutuhkan waktu. Cuman kemarin apakah mungkin sudah terkumpul dananya pertama, terbangun mungkin misal 1 lantai dan kita bisa sujud di sana gitu di Desember tahun ini misalnya. Atau tahun depan nggak tahu. Tapi kalau untuk target sih setahu saya kemarin ngobrol sama Ustadz Fatih itu di akhir tahun. Di akhir tahun target misalnya apakah proses pembangunan atau apa gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Karena kayak misal proses tanah aja itu kalau nggak salah saya lupa deh sebulan atau 2 bulan udah terkumpul semua untuk proses yang untuk akuisisi tanah gitu kan. Nah sekarang adalah proses untuk pengumpulan dana untuk pembangunan gitu. Kalau angka 32 ya semoga dari link ini juga mudah-mudahan ya artinya dari channel ini bisa tersampaikan ke masyarakat luas sehingga masyarakat juga jadi tahu ada ada satu peluang pahala yang bisa kami dapatkan untuk di Jepang untuk membangun masjid gitu. Mas, Indonesia Al-Baik adalah ketika antum mengumandangkan azan. Mungkin terlihat sedikit memuaskan atau terlihat terharu. Kalau boleh tahu inisiatif antum sendiri atau permintaan dari teman-teman pada saat itu? Sebenarnya yang mau azan itu bukan yang azan itu udah ada ustadz di sana. Cuman nggak ini aja tiba-tiba spontan gitu, Ustadz izinkan saya boleh nggak yang azan gitu. Karena saya mau jadi maksudnya dapat pahala mudah-mudahan di situ artinya yang menjadi yang pertama gitu ya mengumandangkan azan di tanah ini Ustadz gitu. Ustadz Fatih bilang, silakan bang nggak apa-apa antum aja gitu. Ya nggak tahu ya waktu itu terharu aja gitu ya terharu kan nggak bisa dibuat-buat jadi ngebayangnya ya Allah nanti siapa yang masuk Islam di sini mudah-mudahan aku dapat pahala ya Allah siapa yang sholat di sini aku dapat pahala ya Allah siapa yang berdakwah di sini aku dapat pahala jadi udah kebayang ke situ-situnya gitu loh kan karena kan pahala mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah buat saya gitu kan artinya ketika saya meninggal mudah-mudahan amalan itu terus mengalir gitu jadi kebayang sampai ke situ jadi sampai kan makanya nada azannya kemana-mana kan karena udah nggak tahan gitu pada saat itu terharu banget gitu.
Kayak gitu sih. Berarti antum yang inisiatif. Inisiatif untuk ininya, tapi memang ada proses siapa ya, ada ustadz yang mau azan tadi. Saya bilang, boleh nggak saya yang azan gitu. Yang waktu itu ada ustadz dari Jepang. Saya minta, Ustadz maaf ya kalau saya rebut pahalanya, saya bilang kayak gitu. Nah, Mas, yang unik juga kemarin sempat ada di video antum di Instagram, ada acara kayak Lelang. lelang. Oh iya iya. Itu acara apa sih Mas, itu di mana? Nah itu kan proses untuk pengumpulan donasi juga gitu ya. Artinya salah satu kegiatannya kita lelang. Nah waktu lelang tersebut ada mainan Adam gitu. Adam mau ini nggak? Mau lelang sekalian nggak? Tadinya dua mainan kan, cuman akhirnya dia satu aja deh gitu yang lelang gitu kan. Dia mau lelang itu ya akhirnya dia ini ya nih lelang Adam kan kita lelang baju barang-barang kita terkumpul gitu ya. Ya alhamdulillah Adamnya ya nih yang ini ada yang mau nggak, berapa melelangnya Adam? 100.000 gitu kan. Kaget dia, ternyata ada yang bilang 1 juta. Wah kaget Adam, hah 1 juta? 1,5 juta, 2 juta, akhirnya 2 juta kan terjual. Kalau misal ke Adam sih lebih ke memberikan semangat, spirit dan pengalaman sebenarnya, dan kami sebagai orang tua harapannya adalah Adam terbiasa untuk syiarnya dengan cara yang dia bisa lakukan gitu kan. Salah satunya ini. Jadi ini pengalaman ini mudah-mudahan bisa membuat dia tambah semangat. Dan satu hal lagi kan ini akan digunakan untuk pembangunan masjid. Ya harapannya Adam bisa dapat mengalir terus nih pahalanya ketika orang sholat di situ, ketika orang syiar di situ, ketika orang syahadat di situ. Mudah-mudahan Adam dapat pahalanya gitu. Jadi harapannya juga sampai ke situ gitu. Ada sedikit momen kayak terharu gitu karena Oh banget, banget. mainan kesayangan dia itu gimana Mas? Salah satu dia sampai habis kejual kan dia bilang jaga baik-baik ya gitu mainannya. Biasanya sampai orangnya bilang udah ada ambil lagi aja nggak apa-apa aku donasi aja gitu. Nggak mau kan dia kan. Cuman waktu balik lagi dia sampai bener-bener kan video kepotong tuh dia di tangga tuh. Itu sebenarnya dia ke belakang panggung duduk diem nangis gitu. Maksudnya itu mainan aku, cuman terharu ya, mungkin di satu sisi terharu karena mainannya sudah keambil gitu ya. Cuman ya apa namanya jadi pengalaman lah buat dia ya. Kalau misalnya dia terharu, ya maklum lah anak kecil yang mungkin, aduh ini kesayanganku diambil nih, mainan kesayanganku, salah satu mainan kesayanganku diambil, dan dia spontan nangis ya juga, ya namanya anak kecil lah. Ketika ada yang, tapi jadi belajar mudah-mudahan. Artinya setiap apa yang kita miliki kan bisa jadi itu nanti berpindah gitu kan. Artinya kita hanya hak milik aja kan barang-barang yang ada sama kita, ya sama aja sebenarnya kayak apakah kita punya motor atau mobil misalnya, kan bisa jadi nanti berpindah ke yang lain gitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Nasihat apa Mas yang disampaikan mungkin pada saat itu? Nggak ada, kita cuma bilang kasih semangat bahwa ini saya lupa ya secara spesifik, cuman kita kasih gambaran bahwa apa yang kita lakukan ini, lelang ini arahnya itu biar kita mendapatkan pahala, kita ada kontribusi untuk pembangunan masjid. Kebayang nggak kalau misal apapun yang dilakukan di situ, itu kita dapat pahalanya. Nah dari situ mudah-mudahan kami berikhtiarnya agar menumbuhkan semangat Adam juga untuk bersedekah gitu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Mungkin boleh kasih tahu ya kepada teman-teman muslim Iya, di Indonesia yang di luar juga sana, kalau mereka ingin berdonasi ya. seperti apa Mas? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Ini ada satu peluang pahala ya buat kita semua ya. Baik saya, channel ini, dan teman-teman semua yang menyaksikan. Ada beberapa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kontribusi kita untuk membangun masjid di Jepang gitu ya. Doa pertama ya, minta doanya buat dari teman-teman semua. Terus kedua, share video apapun itu, baik dari saya, Mas Ari, Caca, Shiren, dan Venita dan lain-lainnya itu ya. Itu silakan di-share karena dari situ kita akan memberitahukan link untuk berdonasi gitu ya, atau Cinta Quran dari Ustadz Fatih dan lain-lain. Terus ketiga, kalau misalnya memang bisa atau berniat untuk donasi, silakan banget gitu ya. Kalau dari link saya itu bisa, artinya kami buka atas nama The Sungkars. Ya di sini kan ada Shiren, ada saya, ada Irwan, ada Kia gitu ya.
di mana linknya itu kita masukin ke Kitabisa. Jadi teman-teman tinggal klik, kalau misalnya di Instagram saya ada bio-nya itu ada link untuk masuk ke link donasi untuk masjid di Jepang. Nah, artinya teman-teman, kita di dunia ini kita nggak tahu hidup sampai kapan. Kalau misal kata Ustadz, mari kita beramal cerdas, mari kita beramal di waktu kita yang sempit, gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Siapa tahu ketika kita donasi pada saat ini, inilah yang menjadi timbangan berat kebaikan untuk kita bisa masuk ke surga nanti. Inilah yang donasi inilah yang membuat kita akhirnya mendapatkan amal jariah terus mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal. Jadi ketika ada mendapat peluang ini, silakan teman-teman semua, ayo berdonasi, dan caranya tadi sudah saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan. Amin.